Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dan Ibu guru hebat. Kembali lagi bersama saya Yunita di channel Miss Yunita. Nah, Bapak Ibu, saya doakan Bapak Ibu dalam keadaan sehat saat mempersiapkan diri menghadapi pretest dan UKM PPG yang akan segera dilaksanakan. Nah, apapun jurusan Bapak dan Ibu, wajib untuk menonton video ini sampai habis karena di sini kita akan mengupas tuntas bagaimana cara agar kita lulus pretest dan UKM PPG dalam satu kali tes saja. Nah, video ini saya susun berdasarkan pengalaman pribadi saya saat menghadapi pretest dan UKM PPG. Nah, video ini saya dedikasikan untuk Bapak dan Ibu guru yang sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi pretest dan UKM PPG. Strategi ini Bapak Ibu saya lakukan saat saya melaksanakan ujian pretest dan UKM PPG serta seleksi P3K, bahkan saya lakukan juga saat saya mengikuti seleksi calon guru penggerak. Dan alhamdulillah Bapak Ibu saya lulus dalam satu kali tes saja. Saya pun berdoa agar Bapak dan Ibu guru sekalian juga demikian. Amin. Nah, Bapak Ibu, semoga video ini dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu guru sekalian. Dan langsung saja kita masuk ke tips yang pertama. Tips yang pertama Bapak Ibu yaitu saat sebelum ujian. Yang pertama biasanya yang saya lakukan adalah memperbanyak ibadah dan berdoa. Tentunya sebagai makhluk yang mempercayai adanya Tuhan Yang Maha Esa, ibadah dan berdoa ini adalah senjata kita. Biasanya Bapak Ibu dalam berdoa, saya selalu menspesifikkan doa saya. Misalnya begini, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rozak, semoga saya lulus pretest atau UPPPG. Semoga dengan lulus nantinya, saya semakin mendekatkan diri kepada Engkau ya Allah dengan cara bersedekah misalnya. Nah, seperti itulah kira-kira bunyi dan kata-kata saat saya berdoa. Yang kedua Bapak Ibu, yaitu meminta restu kepada orang tua. Nah, tips yang kedua ini tips yang sangat penting menurut saya Bapak Ibu. Memang kelihatannya sepele, tetapi ini sangat dahsyat efeknya terhadap hal-hal dan apa saja yang saya lakukan. Ketika akan melaksanakan ujian apapun itu, baik pretest, P3K, bahkan saat saya melakukan seleksi calon guru penggerak beberapa bulan yang lalu, restu dari orang tualah senjata saya. Saya selalu menelpon ibu saya ketika saya akan melaksanakan ujian karena kebetulan beliau tinggal agak jauh sedikit dari kediaman saya. Jadi saya hanya bisa meminta restu beliau lewat telepon. Biasanya ibu saya akan menanyakan jam berapa saya akan melaksanakan ujian dan mungkin disitulah ibu saya akan berdoa sebanyak-banyaknya. Nah, jadi Bapak Ibu, walaupun mungkin saja Ibu dan orang tua Bapak Ibu tidak tahu apa itu tidak tahu apa itu pretest, tidak tahu apa itu P3K, tidak tahu apa itu calon guru penggerak, tetapi Bapak Ibu minta saja restu beliau dan katakan dan sampaikan kepada beliau dengan cara yang sederhana, dengan kata-kata yang sederhana, sehingga beliau dapat mengerti ujian yang Bapak dan Ibu maksud. Nah, karena kebetulan ibu saya juga seorang guru, sedikit banyak beliau tahu dan paham apa itu pretest, dan P3K. Nah, jadi walaupun orang tua Bapak dan Ibu mungkin tidak tahu apa itu dan lain sebagainya, tapi Bapak Ibu wajib untuk meminta restu kepada orang tua Bapak dan Ibu. Silahkan disederhanakan bahasanya agar orang tua Bapak Ibu akan paham dan mengerti. Nah, yang ketiga Bapak Ibu yaitu belajar dari video YouTube dan disesuaikan dengan kisi-kisi soal. Sambil menonton video YouTube, memegang buku dan pena untuk membuat ringkasan materi. Nah, inilah hal yang biasa saya lakukan Bapak Ibu saat saya akan mengikuti pretest dan UP.
Nah, biasanya saya belajar dari video-video yang tersedia di YouTube dan saya sesuaikan dengan kisi-kisi soal saya. Karena mata pelajaran saya adalah bimbingan konseling, saya akan meneliti dan mempelajari tentang kisi-kisi soal yang saya tonton dari video-video YouTube. Nah, Bapak Ibu, sambil menonton video YouTube ini saya tidak hanya berdiam diri atau berbaring-baring ya Bapak Ibu. Saya memegang buku dan pena, kemudian membuat catatan-catatan penting yang bisa saya peroleh dari YouTube tersebut. Misalnya, saya akan membuat ringkasan-ringkasan materi atau kata-kata penting yang saya tuliskan di sebuah buku. Nah, ini dia Bapak Ibu, contoh ringkasan materi yang saya tuliskan saat saya menonton video di YouTube. Nah, saat menonton video di YouTube itu, saya tidak hanya berbaring-baring saja sambil menonton, tetapi saya melakukan hal seperti ini dengan cara menuliskan apa kira-kira yang bisa saya ambil dari YouTube tersebut. Kata-kata penting, istilah-istilah penting, pengertian-pengertian, kemudian juga jika saya tidak tahu saya tuliskan dulu, nanti saya cari di Google apa jawabannya. Nah, seperti inilah kira-kira ringkasan yang selalu saya tuliskan saat saya akan menghadapi ujian. Nah, Bapak Ibu juga boleh nanti bikin yang seperti ini atau dengan cara ibu bapak sendiri. Nah, jadi dengan membuat ringkasan seperti ini, materi yang kita tonton dari YouTube tersebut tidak hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri saja Bapak Ibu, tetapi dengan cara menuliskan, insya Allah sedikit demi sedikit materi itu akan nyantol di pikiran kita. Nah, ini dia Bapak Ibu tips yang kedua yaitu saat ujian sedang berlangsung. Saat ujian sedang berlangsung ini yang pertama yang saya lakukan adalah membawa minuman saat ujian, yaitu berupa air mineral. Nah, Bapak Ibu, ini sangat penting menurut saya karena jika kita kekurangan cairan, maka kita akan kehilangan konsentrasi dan fokus. Karena waktu ujian ini sangat cukup lama, jadi saya sarankan kepada Bapak dan Ibu untuk membawa air mineral saat ujian sedang berlangsung, agar Bapak dan Ibu guru tetap terhidrasi sampai ujian selesai. Kemudian yang kedua yaitu menjawab soal secara berurutan dari soal nomor 1 sampai 120. Bapak Ibu, dalam menjawab soal pretest dan UP, saya sarankan agar Bapak dan Ibu menjawab soal secara berurutan. Jangan lompat-lompat Bapak Ibu, karena di sini yang paling penting adalah manajemen waktu. 120 soal dengan waktu 150 menit, maka 1,25 menit per soal. Jadi, Bapak dan Ibu harus mengerjakan soal secara berurutan. Karena jika Bapak dan Ibu mengerjakannya secara lompat-lompat, misalnya dari nomor 1 kemudian ke nomor 15, itu akan memakan waktu dan Bapak Ibu nantinya akan kekurangan waktu di akhir. Jadi saya sarankan untuk menjawab soal secara berurutan dan langsung menemukan jawabannya. Langsung diputuskan apakah harus A, B, C, atau D. Begitu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, dalam menjawab soal ini, saya biasanya mengkategorikan soal menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, soal yang sudah tahu pasti jawabannya, yang kedua, soal yang ragu-ragu dengan jawabannya, yang ketiga, soal yang sama sekali tidak tahu jawabannya. Nah, untuk soal yang sudah pasti jawabannya, Bapak Ibu, langsung dijawab tanpa membuang-buang waktu. Nah, untuk soal yang sudah pasti jawabannya ini, tips dari saya yaitu dalam menjawab soal, biasanya kan soal UP atau pretest itu panjang-panjang Bapak Ibu. Jadi kita langsung ke pertanyaannya dulu, kita lihat apa pertanyaannya kira-kira, langsung ke bawahnya Bapak Ibu, kira-kira pertanyaannya apa, kita baca pertanyaannya, baru kita kembali membaca soal yang di atasnya. Karena dengan demikian Bapak Ibu, kita bisa menghemat waktu kita.
Kemudian untuk soal yang ragu-ragu, biasanya akan saya tuliskan nomor soal di kertas coret-coret dan opsi yang ragu-ragu tersebut. Nah, ini contohnya yang saya lakukan ya Bapak Ibu. Saya akan menuliskan di kertas coret-coret. Biasanya kan kita saat ujian itu kita akan membawa kertas coret-coret, atau jika kita tidak membawa kertas, kita boleh tuliskan di belakang kartu pendaftaran atau di belakang kartu peserta. Nah, ini misalnya Bapak Ibu, saya ragu-ragu dengan soal nomor 12. Saya akan menuliskan soal nomor 12, kemudian opsi yang ragu-ragu tersebut apakah A atau C, apakah C atau D. Nah, demikian Bapak Ibu yang saya lakukan. Sehingga nanti jika waktu masih tersisa untuk mengerjakan soal yang ragu-ragu ini, saya tinggal melihat kertas saya saja tanpa harus mengklik-klik lagi, karena mengklik-klik tersebut akan memakan banyak waktu Bapak Ibu. Jika kita sudah tuliskan seperti ini, kita langsung satu kali klik saja ke nomor tersebut. Kemudian Bapak Ibu, untuk soal yang sama sekali saya tidak tahu jawabannya, saya juga lakukan demikian. Saya juga tuliskan di kertas, misalnya nomor 3, 19, 37, dan lain sebagainya. Biasanya juga akan saya tuliskan nomor soal di kertas coret-coret untuk soal yang sama sekali tidak tahu jawabannya ini. Jadi, ketika saya sudah menjawab soal berurutan dari soal 1 sampai nomor 120, saya akan kembali terlebih dahulu ke soal yang ragu-ragu, kemudian setelah saya menjawab soal yang ragu-ragu, barulah saya akan melihat soal yang sama sekali tidak tahu jawabannya. Karena dengan demikian, saya akan lebih menghemat waktu. Nah, Bapak Ibu, ini dia tips untuk menjawab soal yang ragu-ragu atau soal yang sama sekali tidak tahu jawabannya. Ketika Bapak Ibu telah menyelesaikan soal nomor 1 sampai soal nomor 120, Bapak Ibu boleh kembali melihat ke soal yang ragu-ragu terlebih dahulu. Tadi kan kita sudah menuliskan di kertas, jadi Bapak Ibu setelah menyelesaikan soal nomor 1 sampai 120 nih, yang harus pertama kali Bapak lakukan adalah kembali melihat soal yang Bapak Ibu kategorikan sebagai soal yang ragu-ragu. Soal yang ragu-ragu dulu yang kita kerjakan Bapak Ibu, baru kemudian setelah selesai semua soal yang ragu-ragu ini, baru kita fokus ke soal yang sama sekali tidak tahu jawabannya. Untuk mengerjakan soal yang ragu-ragu dan soal yang sama sekali tidak tahu jawabannya ini, saya punya 4 tips Bapak Ibu. Nah, untuk tips yang pertama, terkadang kunci jawaban soal itu adalah pilihan jawaban terpanjang. Nah, contoh proses pembelajaran menurut pandangan teori konstruktivisme, yaitu usaha pemberian makna pengalaman peserta didik melalui asimilasi dan akomodasi yang menuju pada pembentukan struktur kognitif peserta didik dengan diberikan kesempatan untuk mengemukakan ide-idenya secara luas. Kegiatan yang dapat dilakukan oleh guru dalam proses pembelajaran berdasarkan teori konstruktivisme adalah, nah jadi Bapak Ibu coba Bapak Ibu perhatikan opsi A, B, C, atau D. Nah jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ragu dan tidak tahu jawabannya, Bapak Ibu boleh menggunakan tips yang pertama ini, yaitu biasanya kunci jawaban soal itu adalah pilihan jawaban terpanjang. Bapak Ibu boleh meneliti jawaban terpanjang, misalnya ini pada soal ini adalah opsi A. Nah, karena opsi A ini adalah jawaban yang benar Bapak Ibu. Tips ini bisa Bapak Ibu gunakan jika sudah sama sekali tidak tahu lagi harus berbuat apa. Daripada Bapak Ibu menghitung kancing baju, nah tips ini lebih logis menurut saya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, ketika diminta mengurutkan, kita bisa gunakan pola terbanyak. Nah Bapak Ibu, nah di sini kan
biasanya pasti ada pertanyaan mengurutkan seperti ini. Nah, jadi Bapak Ibu kalau misalnya sudah tidak tahu dan ragu-ragu dengan soal ini, Bapak Ibu bisa menggunakan tips yang kedua. Ketika diminta mengurutkan, bisa gunakan pola terbanyak. Nah, pola terbanyak di sini misalnya adalah opsi C dan D. Bapak Ibu boleh meninggalkan opsi A dan B ini. Tidak perlu Bapak Ibu perhatikan lagi. Untuk lebih menghemat waktu, Bapak Ibu tinggal fokus ke opsi C dan opsi D. Ini pada umumnya seperti ini ya Bapak Ibu. Tips ini bisa Bapak Ibu gunakan nantinya daripada Bapak Ibu harus menghitung kancing baju. Tips ini lebih logis menurut saya dan bisa digunakan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa memilih opsi C dan D karena pola pada opsi C dan D ini terbanyak, yaitu 2, 2, 6, 6. Bapak Ibu tinggal memilih C atau D. Begitu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, lanjut ke tips yang ketiga. Terkadang pembuat soal pun bingung, maka ketika ada pilihan jawaban semua benar atau semua salah, maka kemungkinan itulah kuncinya. Nah, contoh nih Bapak Ibu pada soal seperti ini, pernyataan di atas yang merupakan refleksi adalah A 1 dan 3 salah, B 1 dan 2 salah, C 2 saja yang salah, D 2 dan 3 saja yang benar, atau E semua benar. Nah, jika Bapak Ibu menemukan soal seperti ini dan sama sekali tidak tahu jawabannya, ataupun Bapak dan Ibu ragu-ragu, biasanya kuncinya adalah pilihan semua benar atau semua salah. Nah, Bapak Ibu bisa gunakan tips yang ketiga ini nantinya Bapak Ibu. Jadi boleh Bapak Ibu perhatikan dulu soalnya, kemudian telaah jika misalnya cocok atau memungkinkan untuk memakai tips yang ketiga ini, Bapak Ibu boleh terapkan. Kemudian untuk tips yang keempat, jika misalnya memang sudah tidak tahu sama sekali, silahkan dijawab dengan opsi yang sama. Misalnya A semua atau B semua. Contoh, di akhir ujian sisa 5 soal lagi nih yang Bapak Ibu sama sekali tidak tahu jawabannya. Maka Bapak Ibu boleh menuliskan atau menjawab A semua atau B semua. Contohnya nomor 13, 46, 69, 87, dan seterusnya Bapak Ibu tidak tahu jawabannya, maka Bapak Ibu boleh menjawab dengan opsi A, 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 A. Karena jika Bapak Ibu melakukan tips ini, maka kemungkinan 2 atau 3 soal akan nyantol Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke tips yang ketiga, yaitu saat detik-detik ujian akan berakhir. Nah, jadi pada saat detik-detik ujian akan berakhir, ada 2 tips nih dari saya Bapak Ibu. Yang pertama, sisakan waktu 10 menit untuk mengkoreksi kembali jawaban. Misalnya jawaban Bapak Ibu yang masih ragu-ragu tadi atau yang Bapak Ibu tidak tahu tadi. Bapak Ibu boleh menggunakan atau memaksimalkan waktu 10 menit yang tersedia ini untuk kembali mengoreksi jawaban Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua, pastikan Bapak Ibu semua soal harus terjawab. Karena pada saat ujian UP atau pretest ini tidak ada pengurangan skor jika jawaban salah. Jadi Bapak Ibu diwajibkan untuk menjawab semua pertanyaan dan pastikan semua soal sudah terjawab dan sudah tercentang. Begitu ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share agar video ini dapat bermanfaat kepada siapa saja yang membutuhkan. Nah, Bapak Ibu, di akhir video ini saya ingin membagikan sebuah kutipan dari seorang bijak. Seorang bijak itu pernah berkata, tidak akan tercapai suatu kemuliaan kecuali tanpa melewati beberapa ujian. Nah, jadi untuk Bapak dan Ibu yang sedang berjuang untuk menghadapi ujian, ujian apapun itu,
misalnya ujian PPG, ujian pretest, ujian UP, bahkan ujian kehidupan sekalipun, agar Bapak dan Ibu tetap bersemangat menghadapi berbagai ujian yang datang, karena dengan ujian itulah nantinya Bapak dan Ibu akan mencapai kemuliaan. Amin. Nah, saya doakan agar Bapak dan Ibu semuanya dapat menghadapi ujian pretest PPG dan UP UKM PPG yang akan segera dilaksanakan. Semoga Bapak dan Ibu semuanya lulus. Amin ya robbal alamin. Nah, sampai di sini dulu video kita pada kesempatan kali ini. See you next video. Bye.